Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya soal ke-12, yaitu berikan satu contoh praktik bisnis kontemporer yang mirip atau bagian dari khiyar syart, khiyar ta'in, khiyar majlis, khiyar aib, khiyar ruqyah, dan lakukan analisa fikih. Oke. Yang pertama, contoh khiyar majlis saat di pasar. Khiyar majlis merupakan khiyar yang terjadi masih di tempat terjadinya akad. Contoh, ketika masih di pasar, orang-orang sering membeli barang dagangan semisal baju. Kedua sedang melangsungkan tawar-menawar, karena di dalam aturan khiyar majelis, keduanya berhak mendapatkan khiyar atau hak untuk memutuskan membeli atau tidak. Biasanya kaum ibu-ibu yang jago. Seseorang ibu mencoba menawar dengan keras suatu pakaian, namun tidak diberikan. Sang ibu pun berkata, "Pak, nggak bisa kurang harganya." Si penjual menjawab, "Nggak bisa, Mbak." Sang ibu tadi pun meninggalkan tempat jual baju tadi. Ini yang dinamakan khiyar majelis. Si pembeli berhak mengurungkan niat membeli karena tidak cocok harga. Oke. Yang kedua yaitu contoh khiyar asyart. Contoh khiyar ini saat di pasar adalah ketika seseorang wanita mau membeli kompor gas di salah satu toko pasar. Pembeli tadi tidak mau beresiko, ia takut kompornya tidak dapat menyala. Ia pun mau membeli dengan syarat kompornya harus bisa. Seandainya nanti saat dipakai di rumah tidak menyala, si pembeli hendak mengembalikan, si penjual pun setuju. Yang ketiga, contoh khiyar ar-ru'yah. Khiyar ar-ru'yah contohnya sangat banyak, apalagi anak-anak zaman sekarang sukanya COD-an. Istilah ini digunakan oleh pasar yang lebih modern, yaitu pasar online, di mana seseorang penjual memasarkan barang dagangannya melalui internet. Pembeli pun sepakat untuk membeli, tetapi sebelumnya menerima barang. Sebelum menerima barang, pembeli boleh bertemu langsung untuk melihat barangnya. Jika cocok, lanjut beli. Jika tidak, boleh membatalkannya. Istilah ini disebut dengan COD atau cash on delivery. Nomor 4, contoh khiyar aib. Contoh khiyar aib adalah ketika seseorang pembeli bernama si Fulan hendak membeli buku satu paket untuk anaknya. Ia tidak mengetahui kalau buku tadi telah rusak karena dimakan tikus. Fulan membukanya di rumah. Fulan pun terkejut karena mendapat bukunya telah rusak. Fulan berhak mengembalikan buku itu. Khiyar yang selanjutnya yaitu yang kelima, khiyar at-ta'in, yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Misalnya ada dua barang yang berkualitas super KW1 dan barang yang berkualitas sedang KW2. Akan tetapi pembeli tidak mengetahui secara pasti mana yang super dan mana yang berkualitas. Sedangkan untuk menentukan pilihan itu ia memerlukan bantuan pakar.